Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, karena itu perjalanan malam hari, beliau pulang sudah pagi. Pada saat itu pagi sudah mulai kelihatan matahari di pagi hari. Awal pagi kita di waktu syuruk, gitu kan. Duduklah Nabi SAW di depan Ka'bah. Duduk di depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini, kejadian yang spektakuler, yang luar biasa. Duduk Nabi SAW merenungi lewat Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Lalu dia lihat Nabi SAW lagi merenungi, kayak ada sesuatu lagi difikirin. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau bahasa kita ginilah, bahasa sederhana riwayat itu, kenapa kau melongo-longo seperti ini? Kok kamu kayak orang bingung, ada apa? Nabi SAW dengan polosnya ceritain, ini yang diceritain kepada Abu Jahal nih. Ini yang paling benci sama Islam. Kata Nabi SAW, semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril. Jibril datang membawa borak. Borak itu kuda bersayap. Ini kuda bersayap sampai hari kiamat tidak ada nih kalau di kehidupan kita. Zaman itu, sekarang saja orang tidak percaya kalau ada kuda bersayap gitu kan. Saya naik di atasnya terbang. Dimanapun matanya lihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina. Turun di Masjid Aqsa, saya sholat. Saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120.000 orang. Bagaimana bisa? Allahu a'lam. Nabi sampaikan. Lalu kemudian saya naik di atas borak, saya mi'raj ke langit. Di langit pertama ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga ketemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim alaihissalam. Tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya. Saya nggak ceritain di sini. Yang jelas Nabi SAW ceritain semua tuh. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mengatakan saya balik ke Palestina lalu balik ke Mekah. Abu Jahal waktu dengar itu melongo, diam, langsung dia katakan waktu sudah selesai, hai Muhammad, kau menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan, pulang juga sebulan, 2 bulan dalam 1 malam. Kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, iya. Abu Jahal dengan semangat mengatakan, hai Muhammad, kau mau ceritain tidak ke orang Mekah kalau saya kumpulin mereka? Kata Nabi SAW, iya. Nah memang mesti diceritain kan. Bagi Abu Jahal ini gila nih, nggak masuk di akal udah. Kuda terbang bersayap, dipegang tangan Nabi SAW oleh Abu Jahal, dibawa ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Kubais. Waktu orang-orang lihat ada 2 orang, pertama kali dalam sejarah Mekah Bukit Abi Kubais dinaiki oleh 2 orang, dan mereka kaget di atasnya raja mereka Abu Jahal, dan yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, orang terpercayanya Mekah. Ini ada apa nih? Maka orang-orang kafir kumpul karena Abu Jahal, orang-orang beriman kumpul karena Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka sudah kumpul, Abu Jahal bilang, wahai masyarakat Mekah, dengarkan baik-baik apa yang Muhammad mau sampaikan. Ini kalau Abu Jahal niatnya baik, mau nyampein dakwah, luar biasa pahalanya kalau dia masuk Islam. Masalahnya tidak, dia mau mempermalukan Nabi SAW. Niatnya itu. Maka dia bilang, silakan hai Muhammad. Nabi SAW ceritakan dengan polosnya. Datang Jibril, borak, kuda terbang, Palestina, sholat, dan sampai selesai. Lengkap, panjang lebar. Sampai selesai semua apa yang terjadi. Orang-orang Mekah yang kafir, Bapak Ibu sekalian, bertambah kufur. Ini Muhammad gila nih. Mekah, Palestina, pulang pergi, 1 malam, pulang pergi. Ini nggak masuk di akal. Ini baru kesana saja nggak percaya. Apalagi naik ke langit ketemu, ya udah panjang ceritanya. Belum lagi cerita tentang surga dan neraka, diperlihatkan adab-adab kubur. Tapi ya sudah. Waktu itu yang sudah beriman pun di kalangan sahabat, benar nggak ya? Tapi ini Nabi, nggak mungkin salah. Mereka sempat bimbang. Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil ketawa, senyum. Sambil dia ngomong, ada sahabat rupanya yang ikutin. Tahu nih Abu Jahal tadi yang ajak Nabi nih, diikutin. Dia bilang, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Dia pergi ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, lalu dia teriak. Dia bilang, hai Quraisy, berita gembira. Apa itu Abu Hakam? Agamanya Muhammad sudah habis. Udah nggak ada lagi agamanya. Kata mereka, memang kenapa? Apa kata Abu Jahal? Muhammad mengarang cerita dusta. Katanya begini. Abu Jahal ini tidak sadar sedang nyebarin berita apa? Isra dan Mi'raj. Lalu kata Abu Jahal, ada 1 orang. 1 orang ini, kalau kalian berhasil menggoyahkan keyakinannya, habis benar agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa itu? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Datanglah orang-orang Quraisy ini ke kebunnya Abu Bakar, di kebun kurma di pinggir kota Madinah.
Sampai di kebunnya Abu Bakar, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah, Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar, kaget Abu Bakar. Belum pernah dalam sejarah hidupnya Abu Bakar itu, tokoh-tokoh Quraisy, kepala-kepala suku datang ke kebunnya. Untuk apa? Dan belum pernah dalam sejarah Mekah orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama. Maka Abu Bakar bilang, ada apa wahai Abu Jahal? Dia bilang, sahabatmu Muhammad gila. Masa dia cerita rekayasa bohong? Cerita bohong begini, begini, begini. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi. Abu Jahal yang jelasin. Begini, begini, panjang lebar sampai selesai. Sampai kembali lagi ke Mekah. Abu Bakar sudah tahu nih, apa tujuannya Abu Jahal. Kalau dia mau beriman, dia sudah beriman kepada Nabi. Tapi datang sini mau ngacoin nih. Kata Abu Bakar ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, wahai Quraisy, bukan cuma Abu Jahal, wahai Quraisy, Muhammad mengaku turun wahyu dari langit ke rumahnya. Dan saya percaya. Apa bedanya dengan dia kalau naik ke langit? Sama saja. Tidak akan menggoyahkan saya. Riwayat yang kedua yang unik nih. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah, kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang hitam. Luar biasa. Mau digoyahkan bagaimana nih? Tembok putih? Enggak, salah Abu Bakar. Oh iya, salah. Matanya salah. Bayangin tuh. Apa kira-kira bisa menggoyahkan keyakinan seperti ini? Luar biasa. Pokoknya Allah Rasulnya bilang, selesai, nggak ada toleransi. Gitu kan? Sudah selesai, semua dikerjain. Biar seluruhnya benci. Abu Jahal dan orang Quraisy diam. Ini nggak bisa lagi digoyahkan nih. Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih. Dia tanya orang sahabat-sahabat, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka di Bukit Abi Kubais tuh, dikerumuni orang. Abu Bakar ke sana. Pas tiba di sana dari jauh Abu Bakar teriak, ya Rasulullah, suara keras sengaja. Orang waktu dengar orang teriak, semua bubar-bubar kasih jalan. Seperti kalau di masjidnya ada yang teriak dari belakang panggil saya, mungkin bapak ibu akan lihat ke arahnya. Suaranya keras sengaja. Nabi SAW melihat yang datang, Abu Bakar senyum, udah tahu siapa yang datang. Ini tokohnya umat nih, luar biasa. Jadi dia bisa membalik bapak ibu sekalian Abu Bakar dengan hikmah Allah. Satu Mekah yang ragu tadi, yang kafir dan yang beriman pun tentang Isra Mi'raj ini kembali semuanya percaya kalau itu terjadi. Dia bisa membalik itu dengan hikmah Allah. Ini kisahnya begitu. Abu Bakar lalu mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara keras, Abu Jahal datang ke kebun saya dan berkata, kalau anda menceritakan begini, diceritain semua sambil jalan sambil ngobrol nih, sambil bicara. Jadi orang pada makin nyebar nih berita Isra Mi'raj. Ternyata Abu Bakar sudah dengar sampai selesai. Pas tiba naik di Bukit Abi Kubais sebelah Nabi SAW, Abu Bakar teriak dengan suara keras, benarkah ya Rasulullah? Ini pertanyaannya. Dan di sini Abu Bakar tadi di kebunnya ingin meredam kekufurannya orang-orang kafir, sudah berhenti gara-gara tembok putih jadi hitam tadi. Kemudian dia sekarang ingin mengembalikan imannya para sahabat yang sudah kendor nih. Waktu Nabi SAW sudah dekat dengan beliau, lalu dia mengatakan, benar kayak Rasulullah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan suara keras, anda pasti benar. Kalimat anda pasti benar membuat sahabat semua, iya ya, ini Rasulullah, nggak mungkin salah. Kembali iman mereka lagi semuanya, gitu kan? Lalu Abu Bakar ingin membuat satu Mekah yakin Isra Mi'raj. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau minta satu hal bisa? Kata Nabi SAW, silahkan Abu Bakar. Di sini di Mekah, satu Mekah, semua tahu anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Palestina. Dan di Mekah ini ada tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa, kepala-kepala sukunya, yang selalu bolak-balik Palestina. Mereka menghafal tuh Palestina. Pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, semua dikenal. Masjid Aqsa mereka tahu semuanya. Bahkan mereka tahu warnanya segala. Apakah anda bersedia ya Rasulullah kalau saya panggil mereka, anda menceritakan apa yang anda lihat di sana? Pintu gerbangnya, jalannya, bentuk-bentuk rumahnya, apa saja. Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu Abu Bakar panggil orang-orang Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, kumpullah. Dipanggil semua, kumpullah. Datang Abu Jahal grup nih sama teman-temannya semua. Tiba di situ kata Abu Bakar, hai Quraisy, Muhammad akan menceritakan sesuatu pada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu Muhammad belum pernah ke Palestina. Kalian harus tahu kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina persis seperti apa yang kalian tahu, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Kalau ada satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, kalian punya hak mendustakannya. Setuju? Setuju. Kata Quraisy, baik kami setuju. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah.
Dalam penutupan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal membukakan Palestina di depan mata saya. Seperti saya lagi lihat. Maka saya menceritakan mereka pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, semuanya. Bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiangnya Masjid Aqsa. Dan subhanallah, setiap kali Nabi SAW sebutkan tentang ciri Palestina dan Masjid Aqsa, orang-orang Quraisy dari tokoh-tokoh Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Terus, dan ini jumlahnya belasan orang nih. Tokoh-tokoh mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar. Pengakuan mereka sendiri. Ini nggak dusta, ini benar. Maka gara-gara kasus itu, satu Mekah jadi percaya Isra Mi'raj. Baik, Abu Bakar sudah selesai ini perannya. Sahabat sudah kembali imannya. Orang-orang kafir sudah tidak jadi lagi bisa membatalkan keimanannya Nabi SAW dan agamanya. Maka Nabi SAW ingin menutup Isra Mi'raj dengan kejadian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Kalau kalian tidak yakin, kalian tidak akan beriman selamanya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata beliau, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, kuda yang bersayap, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini 3 ekor unta ke atas, sedang jalan. Jumlahnya sekian belas unta, di atasnya ada fulan, orang-orang Quraisy. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain warna merah. Di tengah-tengah lembah, mereka sempat kehilangan unta, dan saya lihat unta mereka. Lalu saya teriak, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Karena Nabi kenal semua nih siapa yang ada di situ. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya. Ada lembah fulan, ambillah. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan unta mereka. Kafilah itu 2 hari lagi sampai di Mekah. Tanya pada mereka. Ini detail sekali nih. Setelah 2 hari Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah, perempuannya, laki-lakinya, orang tua, anak-anak yang kafir, yang beriman, semua kumpul di pintu gerbang Mekah, namanya pintu Bani Syaibah, suku Syaibah. Mereka kumpul semua, mereka nunggu nih, benar tidak nih kafilah nih? Ditunggu, ini sudah heboh satu Mekah nih. Subhanallah, menjelang waktu duhur, lewat betul tuh kafilah. Persis seperti yang Nabi ceritain. Jumlah untanya, nama orang-orangnya, unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, orang-orang Quraisy di Mekah ini bilang, hai Quraisy dari kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Lalu bertanya lagi orang Mekah nih, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Mereka bilang iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Pertanyaan bertubi-tubi nih. Kami mendengarkan suara entah dari mana mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Sekarang orang-orang Quraisy di kafilah penasaran, wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu nih? Belum satu orang pun di antara kami masuk ke Mekah. Belum ada gosip nih, kok bisa sudah sampai? Mereka sepakat mengatakan dari Muhammad. Semua orang mengatakan dari Muhammad. Semenjak itu semuanya percaya Isra Mi'raj terjadi.